kira-kira yang baik, saling menguntungkan. Kami ingin mendapatkan pahala dengan mengajar, dengan mendidik, dengan berdakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian menyerahkan putra-putrinya untuk diajar, bukan dihajar ya Pak ya, diajar, dididik dan didakwai. Tentu saja sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tetapi tentu saja kami sudah berusaha untuk mendidik dengan baik, untuk berdakwah dengan baik, untuk mengajar dengan baik. Tetapi bagaimanapun pondok ini, orang-orang di dalam pondok ini bukan malaikat. Orang-orang di dalam pondok ini adalah manusia, termasuk saya. Tentu saja banyak hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Maka kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Ananda yang mewakili kelas 6, yang mewakili wisudawan pada kesempatan ini. Ya, banyak hal yang disampaikan tadi yang menurut saya kalau dicerna dengan baik, insya Allah akan mengandung nilai yang baik. Ya. Bagaimana tidak mengandung nilai yang baik? Tadi dikatakan dari awal mereka datang ke sini siap, ya, siap, atau ya minim bukan siap sih sebenarnya, kadang-kadang juga dipaksa oleh orang tuanya, ya, kadang-kadang. Tetapi pada prinsipnya mereka sudah mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan HP-nya, meninggalkan sinetronnya. Mungkin sinetronnya yang sekarang lagi ngetren, sinetronnya Mbak Hana sama Mas Bram ya. Mereka mau meninggalkan itu. Saya menganggap mereka ini adalah manusia-manusia yang istimewa. Bagaimana tidak istimewa? Seumur itu, ya, sekecil itu punya pikiran yang tidak sama dengan mereka. Mereka mau meninggalkan kesenangan-kesenangan yang mestinya mereka raih, mereka kenyam, tetapi mereka mau meninggalkan itu semuanya untuk datang ke pondok ini. Dan saya yakin niatnya pun baik, dan kemudian memang kita arahkan supaya niat mereka masuk pondok ini supaya benar, yaitu tolabul ilmi lil ibadah. Apa artinya tolabul ilmi lil ibadah itu? Mencari ilmu supaya pinter, supaya punya keterampilan, tetapi kepinteran dan keterampilannya untuk ibadah, bukan untuk mencari makan, bukan untuk civil effect, bukan untuk supaya nanti dapat uang banyak, supaya nanti dihormati oleh orang banyak. Tetapi saya arahkan melalui khutbatul ars supaya tolabul ilmi lil ibadah, mencari ilmu untuk menjadi pejuang, untuk menjadi pengabdi agama Allah, bukan untuk menjadi kuli, mencari pekerjaan.
Itu mencari ilmu untuk menjadiku. Jadi kita ini di pondok ini saya tekankan kepada anak-anak supaya mereka mencari ilmu bukan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk menjadi pegawai, tetapi sering saya istilahkan supaya mereka menjadi orang yang punya pegawai, supaya menjadi orang yang bisa memberikan pekerja. Jadi ini penting, niat ini penting. Saya bukan orang yang melarang orang menjadi dokter. Saya bukan orang yang melarang orang menjadi insinyur. Tidak. Tetapi carilah ilmu dokter untuk mengabdi, bukan untuk keblinger mencekik masyarakat, bahkan kemudian melakukan aborsi. Itu namanya dokter keblinger. Insinyur nganggur, insinyur ngawur, itu namanya. Jadi ini penting karena Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya mengatakan, man talaba ilman, barang siapa yang mencari ilmu untuk mendapatkan kemuliaan dunia, ya, untuk supaya kaya, untuk supaya menjadi pegawai, ya. Kalau tujuannya itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa? Lam yurih raihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Coba bayangkan, mencium aja enggak, apa mana yang lebih. Ini penting Pak, ini penting, niat ini penting. Mencari ilmu boleh, mencari ilmu kedokteran boleh, tetapi tujuannya bukan supaya nanti saya kaya. Oh enak jadi dokter, sak suntikan. Hah? Piro? Gitu. Wani piro? Bukan. Jadi ini visi, ya. Ini visi yang penting untuk saya sampaikan. Bapak-bapak sudah benar memasukkan pondokan putra-putrinya di pondok ini, dan saya mengarahkan supaya mereka tidak salah. Saya terus terang saja Pak, kemarin apa tadi malam ya, yang anak-anak saya kumpulkan untuk saya mintai mengisi formulir siap mengabdi atau tidak mengabdi. Ya. Saya sampaikan kepada mereka, bagi mereka yang sudah ikut ujian aliyah, saya perbolehkan untuk tidak mengabdi. Ya. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengabdi. Artinya anak-anak yang dulunya masuk sini, masuk dari SMP, ya, atau dari sanawiyah, kan programnya 4 tahun. Mereka saya bilang saya berikan kesempatan untuk apa? Untuk langsung setelah tamat ini keluar sudah, tidak ada ikatan dengan Darul Istiqomah, mau meneruskan kemana boleh, saya bilang. Tetapi untuk mereka yang, jadi ini yang tidak dimiliki oleh pendidikan selain pesantren, ya. Pendidikan pesantren seperti itu sudah mulai dulu seperti itu, ya. Cuman kita kadang-kadang tidak punya teori, ya. Terus yang penting melaku, ya. Kiai ini ngono ya ngono sudah. Kiai ini pokoknya metu ke pondok ngajar, metu ke pondok dakwah, metu ke pondok bermanfaat untuk masyarakat, tidak mikir no ekonomi. Yang penting mendapatkan ridho Allah, mendapatkan akhiratnya baik, mereka ikut saja, gitu. Karena memang di pondok ini pedomannya adalah apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya adalah didesain untuk pendidikan. Jadi ini suatu hal yang
yang luar biasa. Maaf Pak ya, sekali lagi kalau terlalu lama, bilang aja amin ya. Soalnya kalau sudah ngomong ya begini, ini sudah nanti lama. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Pak ya. Nggak usah khawatir, oh, ada disiapkan itu makanan. Banyak buah, ada banyak pohon-pohon berbuah pisang. Ada jati berbuah pisang, ada duren berbuah pisang, ada mangga berbuah pisang. Pisangnya dari Guci Alit Pak. Saya bilang sama ibunya, ini ibunya yang bilang, kata ketika awal-awal akan mengadakan acara ini, ibunya ngomong gini, waduh gimana ya bapak gak ada duit, pondoknya apa mana bapaknya gak ada duit. Jadi gue duit piro nak, kata ibunya, karena mau ngatur itu tadi. Kata punya uang sekian Bu, katanya. Berapa urunan Bu? Kata urunan per anak 250, betul gitu ya? 250 dihitung 250 ping berapa? 21 kata Pak Jamil. Jadi 5.250.000 kira-kira itu lek bayar kabeh tadi. Lek wis lunas kabeh. 5.250.000 yang untuk acara ini. Kemudian kata ibunya, kira-kira duit 5.250.000 iki lek digawe acara koyok ngene iki kira-kira mangane nganggo gereh. Nganggo ikan asin kata. Kemudian kata ibunya, ini ibunya bukan saya, ibunya paling pinter gitu, kalau awalnya ngompori anak-anak itu. Kata saya, kalau untuk itu saja, jadi biasanya memang biasanya gitu itu ya. Kalau kebetulan pondok pas ono duwike jadi ditambahi. Lek Pak Yai duwe ya ditambahi. Ini kebetulan ini pondoke bokek. Utangnya malah akeh. Bayangkan bagaimana ndak utangnya akeh. Tahun ini beli tanah hampir 200 juta lebih. Bayangkan 200 juta. Kemudian bangunan kira-kira hampir 300 juta. Ayo. Coba sampean kalkulasi kira-kira urunannya sampean piro? Ini jadi setengah M. Jadi duit entek, koret-koret bingung kabeh. Saya sampai melirik sepeda motor. Sepeda motor di pondok ini ada 3. Yang punya saya 1, punya saya pribadi maksudnya. Kemudian punya pondok ada 2, ada 3. Saya lirik-lirik. Kira-kira lagi didol Bayu Miro. Ternyata alhamdulillah gak sampai ke dol sepeda motor ini. Tahu-tahu ada satu truk gitu, truknya maksudnya satu truk pisang datang. Nah, tahu-tahu ada yang bawa ayam, ada yang bawa. Alhamdulillah, saya siap-siap. Ternyata saya ingat, oh iya, aku duwe sapi ya, duwe sapi. Tak dol sapiku telu. Nah, sapi telu. Ternyata dulu belinya itu masing-masing 3 juta sampai 12 ya, sampai modalnya 12 juta lah kira-kira. Ternyata saya tanya kepada yang gaduh, lek didol gimana kan? Oh iya Pak Yai, aku ya butuh duit. Jadi tunggu oleh tutup. Jadi saya alhamdulillah. Terus gimana? Ya dijual enak Pak Yai, saya sekarang sedang mahal-mahalnya katanya. Alhamdulillah gitu. Sapi yang modalnya 13 juta saya nerima bersih 25 juta. Tepuk tangan untuk sapi. Alhamdulillah. Ternyata uangnya sapi juga tidak masuk sini, ternyata masuk ke bangunan juga. Cerebu yo ngono iku bapake. Apa-apa bangunan tak ya. Ndak ono bangunane ya sapa sing ngerti. Sing kan ini kita dalam rangka mengistimewakan orang-orang istimewa. Kalau kita tidak mengistimewakan mereka, kita ini dolim orang istimewa kok tidak dididik dengan istimewa itu loh. Selain mereka akan mendapatkan tugas istimewa, tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dakwah.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili